saya akan membahas mengenai reformasi administrasi publik. Sebelum kita membahas mengenai masalah reformasi administrasi publik, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai pengertian reformasi administrasi publik. Nah, perlu kita ketahui bersama, reformasi merupakan perubahan dengan tujuan untuk menciptakan atau memperbaiki kepada arah yang lebih baik, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, perubahan tersebut menuju kepada good governance. Dan untuk mewujudkan good governance tersebut, perlunya didukung oleh penyelenggaraan negara yang profesional dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Jadi, reformasi administrasi publik adalah serangkaian perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Adapun tujuan utama dari reformasi administrasi publik yaitu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan kinerja organisasi atau pemerintah, dan memastikan penggunaan sumber daya publik yang lebih baik. Kita kembali lagi kepada masalah reformasi administrasi publik. Di sini saya akan membahas salah satu masalah reformasi administrasi publik yang ada di Indonesia, yaitu maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Berikut ada cuplikan beritanya. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun dasar hukum atau undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Berikut ada gambaran mengapa korupsi sangat dilarang di Indonesia. Korupsi menghambat jalannya pembangunan negara, memperbesar jurang kemiskinan, dan menghambat pemerataan pendidikan. Dilakukan secara terencana oleh penyelenggara negara, mulai dari petty corruption hingga grand corruption. Korupsi merenggut hak dasar masyarakat untuk memperoleh kehidupan dan pelayanan publik yang layak. Korupsi selalu menjadi musuh besar di Indonesia. Hampir di segala kalangan, mulai dari pejabat publik sampai masyarakat terdekat kita, tergiur untuk melakukan tindakan koruptif. Tanpa kita sadari, perilaku koruptif itu berasal dari diri sendiri yang sulit untuk mengontrol nafsu dan serakah. Korupsi masih menjadi masalah besar dalam administrasi publik di Indonesia. Dengan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi belakangan ini, korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menghambat proses pembangunan dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Berikut pendapat tentang korupsi menurut Mbak Najwa Shihab. Korupsi itu mirip bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan, kita anti korupsi. Memang tidak mudah untuk membasmi korupsi di Indonesia. Untuk itu, mari sama-sama kita terapkan perilaku anti koruptif mulai dari diri sendiri. Jaga diri dari korupsi dan dukung penegakan hukum untuk kemajuan Indonesia. Sekian pembahasan saya mengenai masalah reformasi administrasi publik. Saya ucapkan terima kasih.